Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restinola Nurifa dengan NIM 2201072064. Resti akan menjelaskan tentang SBD. Yang pertama, SBD merupakan singkatan dari Safe Deposit Box. Menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Kasmir, Safe Deposit Box merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya. Yang kedua yaitu menurut Afrizawati, Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah Safe Loket Jasa Pelayanan, ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat penyimpanan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Yang ketiga yaitu menurut Hasibuan, Safe Deposit Box atau pelayanan simpanan aman adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa box atau kotak-kotak kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap box memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat sehingga sulit dicari orang. Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Safe Deposit Box adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga yang disimpan dalam ruangan yang aman. Selanjutnya yaitu tujuan Safe Deposit Box. Yang pertama yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, surat ijazah, surat nikah, paspor, dan atau surat dokumen lainnya serta akte kelahiran. Yang kedua yaitu untuk menyimpan harta atau benda berharga seperti mutiara, berlian, intan, permata, dan emas. Yang ketiga yaitu untuk menjaga keamanan barang yang disimpan. Yang keempat, untuk memberikan jasa aman bagi penggunanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari Safe Deposit Box. Yang pertama, Safe Deposit Box menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan karena pihak bank tidak perlu tahu isi Safe Deposit Box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, menjamin keamanan dokumen nasabah. Hal ini disebabkan peralatan keamanan yang canggih. Safe Deposit Box terbuat dari baja tahan api. Terdapat 2 buah anak kunci di mana Safe Deposit Box hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah, serta tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak apakah nasabah memegang Safe Deposit atau maupun pihak bank sendiri. Selanjutnya, mekanisme Safe Deposit Box. Yang pertama, prosedur pembukaan. Calon nasabah Safe Deposit Box harus mengajukan permohonan kepada pihak bank. Calon pengontrak harus mengembalikan kunci, harus menandatangani surat perjanjian dan spesimen. Yang ketiga, pengontrak harus membayar terlebih dahulu uang kontraknya. Yang keempat, pengontrak harus mengembalikan kunci apabila kontraknya habis. Yang kelima, apabila pengontrak meninggal dunia, yang berhak mengambil simpanan adalah ahli waris yang sah. Yang kedua yaitu pengamanan Safe Deposit Box. Pengontrakan Safe Deposit Box harus dilakukan secara selektif. Perjanjian kontrak Safe Deposit Box harus jelas dan mengikat. Yang ketiga, penyimpanan dan pengembalian barang yang disimpan harus dalam ruangan Safe Deposit Box. Yang keempat, Safe Deposit Box dan ruangannya harus didesain sedemikian rupa sehingga kuat dan aman. Yang kelima, master key atau kunci box harus baik dan sulit dipalsukan. Yang keenam, master key dipegang oleh karyawan bank, sedangkan kunci box dipegang oleh nasabahnya. Yang ketujuh, ruangan Safe Deposit Box hanya dapat dimasuki petugas bank dan para nasabah. Yang kedelapan, master key harus disimpan dengan baik di kantor bank yang bersangkutan. Selanjutnya, biaya-biaya untuk menyewa Safe Deposit Box. Biaya sewa yang besarnya tergantung ukuran yang diinginkan serta jangka waktu sewa. Biasanya sewa dibayar per tahun. Yang kedua itu setoran jaminan. Setoran jaminan merupakan
biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi, jika tidak terjadi masalah, maka apabila safe deposit tidak diperpanjang, setoran jaminan dapat diambil kembali. Materi yang kedua yaitu letter of credit. Pertama kita akan membahas pengertian dari letter of credit. Letter of credit yang biasa disingkat dengan L atau C dalam bahasa Indonesia disebut sebagai surat kredit berdokumen. Letter of credit adalah salah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atau permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan pada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat ini menyatakan bahwa eksportir penerima LC diberikan hak oleh importir untuk menarik wesel atau bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis LC. Yang pertama yaitu transferable letter of credit. Suatu letter of credit yang dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, baik secara maupun keseluruhan dari nilai letter of credit. Namun, pemindahan hanya boleh dilakukan satu kali saja. Yang kedua itu back-to-back letter of credit, yaitu suatu letter of credit yang dibuka atas dasar pembukaan suatu letter of credit dengan jaminan master letter of credit. Yang ketiga yaitu red clause letter of credit, yaitu memberikan kewenangan bagi negation bank untuk melakukan pembayaran di muka dengan jumlah sebagian atau keseluruhan pada ekspor sebelum penyerahan dokumen. Yang keempat yaitu revolving letter of credit, yaitu suatu letter of credit yang dapat dipergunakan beberapa kali atau berulang-ulang secara otomatis sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu selama berlakunya letter of credit. Selanjutnya, yang terakhir yaitu standby letter of credit, yaitu menjamin bahwa bank pembuka letter of credit akan melaksanakan pembayaran jika terjadi prestasi atau pelanggaran oleh aplikan. Standby letter of credit baru dapat direalisasikan apabila transaksi tersebut tidak terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas tentang dokumen letter of credit. Yang pertama yaitu bill of lading atau airway bill. Dokumen yang pertama ini adalah tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Selain membuktikan barang telah dikirim, bill of lading juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Yang kedua yaitu faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dapat dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Yang ketiga yaitu asuransi, yaitu barang yang dikirim ke luar negeri harus diasuransikan. Asuransi berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang di sepanjang perjalanan, kerugiannya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Selanjutnya yaitu pihak packing list. Dokumen ini biasanya diterbitkan oleh pengirim barang dalam jumlah besar. Seperti namanya, packing list memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Yang kelima yang terakhir yaitu Certificate of Inspection, yaitu sebelum diberangkatkan ke luar negeri, barang harus melewati bagian pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila lolos, pengiriman akan menerima dokumen berupa Certificate of Inspection. Mekanisme letter of credit. Prosedur dalam letter of credit terdiri dari tahap pertukaran dokumen kepemilikan barang dengan uang tunai atau kontrak janji pembayaran. Terdapat 4 langkah dalam prosedur dasar tersebut. Yang pertama, penerbitan letter of credit. Menerangkan proses ketika importir mengajukan permintaan dan membuka letter of credit pada issuing bank, serta penerbitan pemberitahuan resmi bank pada eksportir melalui advising bank.
Yang kedua yaitu amandemen atau perubahan letter of credit. Pada saat letter of credit dalam proses pelaksanaan ada kalanya timbul perubahan kondisi yang harus dilakukan dan disampaikan pada pihak yang terlibat dalam letter of credit tersebut. Sehingga yang dibuka pada umumnya berkisar pada bertambahnya jumlah letter of credit, perpanjangan tanggal perkapalan, perpanjangan masa berlaku letter of credit, perpanjangan tanggal negosiasi, bertambah atau berkurangnya jumlah barang, syarat-syarat pembayaran, serta dokumen-dokumen tidak tersedia. Yang ketiga yaitu pemanfaatan, yaitu menjelaskan tentang prosedur pengiriman barang oleh eksportir, transfer dokumen dari eksportir ke impor melalui bank, transfer pembayaran dari importir.